Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya pada materi fikih. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar fikih dengan bab seperti kemarin ya, masih sama seperti kemarin, yaitu membahas tentang toharoh. Hanya saja pada pertemuan kali ini kita akan membahas toharoh dengan subbab alat-alat bersuci dan hal-hal yang suci. Nah, dari subbab ini yang akan kita bahas pertama kali yaitu membahas mengenai air. Jadi, alat bersuci yang paling utama itu adalah air. Dan dengan air, seseorang lebih mudah dalam mensucikan diri dari segala najis. Nah, ini alat utama yang digunakan untuk bersuci, yang paling utama adalah air. Dan apabila kita tidak menemui air pada saat itu, maka nanti kita tetap dianjurkan untuk bersuci. Maksud saya dianjurkan untuk bersuci, yaitu dengan metode-metode yang lain seperti yang nanti akan kita bahas. Kemudian pembagian air yang ada pada materi hari ini yaitu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama air mutlak, kemudian yang kedua ada air tohir ghairu mutahhir, kemudian yang ketiga ada air muyamas, dan yang keempat ada air mutanajis. Nah, jadi dari pembagian air ini penjelasannya kayak gimana sih? Nah, seperti itu. Jadi untuk lebih lanjut, untuk mengetahui apa saja pengertian dari pembagian 4 air ini, mari kita simak video ini bersama-sama pada slide berikut ini. Yang akan pertama kali kita bahas yaitu mengenai air mutlak ya. Jadi air mutlak atau air yang suci mensucikan atau tohir mutahhir adalah air yang masih murni dan asli ya, belum tercampur dengan benda lain dan tidak terkena najis. Nah, kesimpulannya kalau air mutlak itu yaitu yang bersumber dari yang turun dari langit dan bersumber dari bumi. Contohnya seperti air hujan, dan kemudian di situ juga ada kalau yang bersumber dari bumi yaitu air sungai, air sumur dan sebagainya, seperti itu ya pengertian dari air mutlak. Nah, kemudian air mutlak itu sendiri yaitu memiliki 3 sifat, yaitu yang pertama adalah ta'mun atau rasa, kemudian yang kedua ada launun atau warna, dan yang ketiga ada rihun atau baunya. Kemudian hukum air mutlak ini adalah suci dan mensucikan, sehingga bisa digunakan untuk bersuci dari najis dan hadas. Demikian adalah pengertian dari air mutlak. Kemudian air mutlak itu dibagi lagi menjadi 7 macam ya, yang termasuk air mutlak itu adalah maksudnya pembagiannya dibagi menjadi 7 macam, yaitu yang pertama ada air hujan ya, kemudian yang kedua ada air laut, terus yang ketiga ada air sungai, yang keempat air sumur, dan yang kelima sumber mata air, kemudian yang keenam air salju, dan yang ketujuh adalah air embun. Nah, dari ketujuh macam air ini hukumnya adalah air mutlak ya, dinamakan air mutlak, dan kalau digunakan untuk bersuci atau menghilangkan najis itu hukumnya adalah suci mensucikan. Kemudian pembahasan pembagian air yang kedua yaitu ada air tohir ghairu mutahhir. Nah, maksudnya air tohir ghairu mutahhir itu apa sih? Air tohir ghairu mutahhir adalah air yang suci tetapi dia itu tidak mensucikan ya. Jadi maksudnya di sini adalah airnya itu suci tetapi tidak mensucikan. Jadi seperti apa? Nah, kita ambil contoh saja. Contohnya seperti air yang dibuat untuk minum ya, seperti teh. Nah, seperti itu. Itu maksudnya adalah ketika di situ air suci terus kemudian bercampur dengan zat yang suci. Nah, di situ akhirnya air yang suci tersebut itu berubah warna, bau, dan rasanya. Nah, dari situ air yang tohir ghairu mutahhir atau suci tidak mensucikan di situ karena di situ sudah berubah bau, rasa, dan warnanya, sehingga tidak sah apabila digunakan untuk bersuci ya.
Kesimpulannya seperti itu. Jadi contohnya itu ya seperti air putih di situ ya, air yang biasanya kita minum itu hukumnya suci apabila lebih dari 2 kula. Nah, hukumnya di situ sah jika digunakan untuk bersuci. Tetapi apabila di situ bercampur dengan zat yang suci lainnya seperti kita campuri dengan gula atau dicampuri dengan teh, ya, kemudian dicampur dengan sirup. Nah, di situ pada akhirnya air yang suci tersebut bercampur dengan benda yang suci dan sehingga air tersebut seperti warna, bau dan rasanya itu berubah. Nah, disitulah yang membuat air yang tercampur itu tidak sah digunakan untuk bersuci. Adapun pembagian air tohir ghairu mutahhir yaitu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama air mutaghayyir, kemudian yang kedua air mustakmal, dan yang ketiga air muqayyad. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut dari ketiga macam bagian ini, mari kita simak videonya bersama-sama. Jadi, apa itu air mutaghayyir? Ya, air mutaghayyir adalah air suci mensucikan yang bercampur dengan benda lain sehingga berubah salah satu sifat aslinya, yaitu sifat aslinya dari air yang pertama adalah rasa, kemudian warna dan baunya. Nah, contohnya air mutaghayyir di sini adalah seperti yang sudah saya terangkan tadi, yaitu air kopi ya. Tuh. Terus kemudian ada air teh dan air susu. Namun apabila bercampur dengan tanah dan kemudian setelah didiamkan menjadi jernih lagi, maka air tersebut dihukumi suci mensucikan. Nah, kurang lebihnya pembahasan dari air mutaghayyir adalah seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian pembagian air tohir ghairu mutahhir yang nomor 2 yaitu adalah air mustakmal ya. Air mustakmal. Kemudian apa itu air mustakmal? Itu air mustakmal adalah air yang kurang dari 2 kulah dan ukuran 2 kulah ini adalah sama dengan 216 liter yang sudah digunakan untuk bersuci dari hadas atau najis, dan walaupun air tersebut tidak berubah salah satu sifatnya. Jadi air mustakmal ini adalah air yang kurang dari 2 kulah kemudian itu sudah digunakan untuk bersuci. Jadi bekas untuk bersuci itu tidak sah apabila digunakan untuk bersuci lagi, walaupun di situ tidak berubah sifat dari air tersebut. Kemudian pembagian air tohir ghairu mutahhir yang nomor 3 yaitu ada air muqayyad. Jadi air muqayyad itu adalah air yang dikaitkan dengan nama asalnya, ya, seperti air tebu dan air kelapa. Jadi maksudnya di sini adalah muqayyad itu adalah air yang berasal dari tumbuh-tumbuhannya. Jadi yang keluar dari tumbuh-tumbuhannya, nggak harus yang keluar dari tebu atau kelapa. Ini apabila di situ ada pohon pisang kemudian ditebas, di situ keluar airnya, nah di situ juga adalah termasuk air muqayyad. Begitu juga apabila di situ ada pohon karet ya, pohon karet kemudian di situ ditebang juga keluar airnya, nah air tersebut tidak sah digunakan untuk bersuci. Jadi air tersebut itu suci tetapi tidak sah apabila digunakan untuk bersuci. Nah, demikian adalah pengertian atau penjelasan dari air muqayyad. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai air yaitu yang kedua adalah, maksud saya adalah yang ketiga, yaitu ada air muyamas ya. Sebelumnya kan sudah ada yaitu air mutlak. Kemudian yang kedua tadi ada air tohir ghairu mutahhir atau suci tetapi tidak mensucikan, dan yang ketiga yang akan kita bahas di sini adalah air muyamas atau air yang makruh. Jadi air muyamas ini adalah air yang suci mensucikan tetapi makruh apabila digunakan untuk bersuci karena mengalami perubahan yang dapat menimbulkan mudorot atau dapat menimbulkan bahaya bagi yang menggunakannya. Contohnya yaitu seperti air yang dibiarkan dijemur di bawah terik matahari, kemudian air tersebut ditampung di atas logam ya, semisal logam tersebut berasal dari besi, seng, tembaga dan aluminium yang di situ sudah berkarat ya.
Otomatis kalau di situ ada air yang tergenang di dalam logam, apalagi yang sudah berkarat, nah di situ pasti akan tercampur dengan zat-zat yang kemungkinan besar akan menimbulkan bahaya ya bagi yang menggunakannya ya. Kurang lebihnya bahaya tersebut atau yang ditimbulkan oleh air Muyamas ini atau dari genangan air tadi ya seperti gatal-gatal atau mungkin iritasi, nah itu dapat membahayakan. Oleh karena itu air Muyamas ini dinamakan air makruh apabila digunakan untuk bersuci. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu ada air mutanajis atau air yang bernajis dan bisa disebut juga air yang terkena najis. Jadi air mutanajis itu adalah air yang awalnya suci tetapi kurang dari 2 kula ya. 2 kula sudah saya jelaskan tadi, yaitu 216 ya, 216 liter, tetapi terkena najis dan telah berubah salah satu sifatnya, baik itu dari bau, warna atau rasanya itu berubah. Kemudian air ini termasuk golongan air najis yang tidak diperbolehkan untuk diminum maupun digunakan untuk bersuci. Jadi air mutanajis ini kesimpulannya tidak bisa digunakan untuk bersuci. Karena apa? Karena di situ jumlah airnya atau berat airnya di situ adalah kurang dari 2 kula. Terus kemudian di situ juga terkena najis sehingga berubah bau, warna dan rasanya. Nah, otomatis dengan wujud air yang seperti itu tidak sah apabila digunakan untuk bersuci. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai alat-alat bersuci dan hal-hal yang suci, yaitu yang kedua adalah tanah atau debu. Jadi tanah atau debu ini merupakan alat yang dapat digunakan sebagai pengganti wudhu dan mandi wajib. Kemudian adapun cara bersuci menggunakan debu disebut dengan istilah tayamum. Kemudian media yang digunakan untuk bersuci yang ketiga yaitu adalah batu. Jadi batu ini tidak dapat digunakan sebagai pengganti wudhu, akan tetapi dapat digunakan untuk beristinja atau bersuci, yaitu bersuci untuk menghilangkan najis setelah buang air kecil dan buang air besar. Demikian adalah pembahasan mengenai alat-alat bersuci dan hal-hal yang suci. Jadi untuk pembahasan lebih lanjut bisa disimak di video selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.